Kak Yuli sudah masuk lagi? Oke, Kak Yuli sudah masuk ya. Nanti setelah ini Kak Yuli aktifkan mic dan share screen-nya. Saya lanjut bacakan CV beliau. Sambil menunggu teman-teman masuk. Jadi, Kak Yuli ini tadi ya, mantan ketua MPM MIPA ya, sekarang namanya MPM Al-Islah kan. 2006. Kemudian bagian kerohanian ya, seksi kerohanian di HIMAFI, Himpunan Mahasiswa Fisika gitu ya, di Fakultas MIPA sampai 2006 gitu. Jadi kebayang ya masa kuliah Kak Yuli sebagai anak kimia yang kalau anak PIWati sekarang banyak alasan, tapi ternyata sebagai ketua MPM Al-Islah kemudian jadi bagian di seksi kerohanian HIMAFI, Kak Yuli juga ketua Korwil gitu. Jadi mari kita belajar teman-teman PIWati, apalagi pengurus komisariat daerah dan wilayah yang ikut di room meeting malam hari ini. Kita belajar dari Kak Yuliati Lamaka. Silakan Kak, aktifkan mic-nya dan di share screen-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kak Ita yang terhormat, kemudian persenior Kak Ratu Ratna, kemudian Kak Fadlia Parakasi, kemudian Kak Hijra. Nah, kalau Kak Hijra ini bukan hanya sekedar senior, jadi kakak, jadi orang tua waktu kuliah selama di Palu. Jadi tinggalnya sama-sama. Banyak kenangan dengan dia. Satu bantal. Iya. Salam dan salawat kita hantarkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Karena berkat perjuangannya hari ini kita bisa merasakan nikmatnya Islam. Sebenarnya saya agak risih terima untuk jadi pemateri pada meeting Zoom malam ini. Hanya saya berpikir lagi apa salahnya saya terima, karena saya tahu malam ini yang bicara itu adalah senior terhebat di PII. Kak Ita dengan kiprahnya selama ini tidak diragukan lagi. Kemudian Kak Fadlia, kemudian Kak Ija. Artinya kalau dibanding saya jauh. Jadi dari mereka saya belajar. Jadi sehingga hari ini mereka jadi salah satu motivasi saya untuk tetap belajar. Ya, jadi saya punya, bentar ya. Nah, sebenarnya sudah dibahas sih dari Kak Fadlia tadi bagaimana bisa dialihkan dulu ke PowerPoint. Saya sudah ini share screen. Oke. Jadi kalau mau bicara materi sebenarnya senior lebih banyak, hanya setidaknya saya buatlah sedikit walaupun tidak ini. Bentar, mana? Sudah Kak Yuli PPT-nya? Oh iya, sebentar, tunggu ntar. Mana? Aduh, masuk ini. Besar itu, Mak. Oh,
Teman-teman peserta yang lain biar lebih terdengar tidak ini boleh bantu mic-nya di unmute dulu selain materi. Tamut suaranya Kak Yuli, tamut. DP materi itu ini bagi Ya, DP oke, materi. sudah? Mau cek materinya setengah mati masuk ini. Tetap. Tidak bisa ini. Bentar, sam saja. Jadi Putus. tidak bisa terbuka. Lanjut saja. Jadi awalnya saya mulai dari Porda PII di Lubuk. Saat itu saya terus terang anak rumahan yang tidak tahu apa itu organisasi. Kak? Dengar? Assalamualaikum. Halo. Ya, dengar. Oh ya. Jadi waktu itu Lubuk PII itu masih aneh. Dan saya bisa. Ya, yang lain di-unmute dong. Bisa. Oke, kayaknya tidak usah pakai ini, tidak bisa. Mana? Tidak muncul, tidak bisa. Ini yang muncul malah Mirza. Tidak bisa. Nggak Oke, muncul. lanjut saja. Tidak mau. Atau kirim ke saya saja filenya. Oh iya. Saya kirim di anu saja. Di grup. Iya. Di grup pemateri. Tangga. Oke. Oke, sabar. Trouble ini. Oke, masih anu kayaknya. Lalok juga ini. Lalok, pengiriman juga lalok. Jaringannya berarti kurang anu. Nggak bagus. Kita putar-putar. Oke, lanjut saja ya. Sambil. Oke. Jadi awalnya saya di Luwuk, kemudian aduh. Oke. Jadi saya memulainya di Luwuk. Oh, sudah.
Nggak bisa, lambat. Oke, jadi pada tahun 2003 selesai SMA, pas bebas tes di Unpad, maka memberanikan diri pergi ke Palu, dan waktu itu di Palu satupun tidak ada keluarga dan hanya berharap di teman-teman PII. Jadi waktu mau berangkat tinggal iklan saja, saya pakai baju ini, jemput pakai baju ini. Walaupun sempat salah terputar-putar di Mamboro waktu itu, dan alhamdulillah ketemu. Jadi waktu masuk Palu pertama kali itu karena PII. Jadi semua PII, makanya hari ini saya sangat bersyukur bisa dibesarkan di PII, dan hari ini pun itu karena PII. Jadi alhamdulillah Allah kasih kesempatan bergabung dengan PII. Nah, jadi di Palu tahun 2003 alhamdulillah langsung gabung dengan PW. Kemudian teman-teman PII, Novi, Ulfia, itu berapa orang, Fadlia, itu yang menemani dari awal mulai karir di Korwil, di Badan Induk sampai di Korwil, sampai selesai, dan sebenarnya sempat masuk korpus, hanya waktu itu tidak lama. Tidak lama. Kemudian ada hal yang membanggakan di PII, saya bergabung di PII, ketika di kampus, pada saat berbicara, kemudian pada saat kita melakukan aktivitas, itu nampak bahwa kita anak PII. Jadi itu hal yang membanggakan. Jadi pada saat orang pertama kali lihat penampilan, kemudian gaya berbahasa, kemudian aktifnya kita, kemudian amanahnya kita menjalankan tanggung jawab, orang langsung menebak anak PII, iya anak PII. Alhamdulillah ada kebanggaan tersendiri menjadi PII. Nah, sehingga untuk posisi strategis di kampus, alhamdulillah dengan mudah kita bisa pegang. Jadi kita berdakwahnya kali itu enak, karena dari senior-senior kita artinya sudah bawa nama PII ini bagus. Begitu kita masuk, tidak susah lagi kita pencitraan atau tidak susah lagi ini PII, tidak ada lagi menjelaskan, bertindak orang paham, oh dia anak PII. Dan itu alhamdulillah sekali. Jadi selama kuliah, walaupun saya pegang banyak jabatan, dan alhamdulillah saya orang yang pertama, angkatan saya itu yang pertama lulus yudisium. Nah, jadi saya berpikir berorganisasi itu bukanlah penghambat untuk sukses pendidikan. Artinya tergantung kitanya. Kalau memang kita serius, kita memang betul-betul berjalan berdakwah, insya Allah pasti Allah mudahkan. Itu saya rasakan selama saya kuliah, walaupun dengan banyak tantangan, alhamdulillah semua bisa saya lewati. Studi pun tidak tertunda, 4 tahun selesai dengan nilai bagus. Jadi tidak ada alasan seorang kader itu mengatasnamakan, oh saya terlalu aktif, makanya saya tidak bisa kuliah. Artinya tergantung kita lah, tujuannya kita apa. Insya Allah pasti Allah mudahkan. Nah, kemudian untuk sebenarnya saya lebih ke temanya fitrah. Semua kita tahu fitrah perempuan itu bagaimana, ya kan? Ada beberapa peran domestik yang tidak bisa digantikan, dan itu fitrah. Misalnya melahirkan, menyusui, kemudian melahirkan istilahnya mendidik, membimbing. Tadi sudah dijelaskan sama Kak Fadlia bahwa perempuan itu adalah madrasah pertama. Jadi sekolah pertama untuk anak. Jadi ada hadis yang bilang baiknya negara itu tergantung perempuan di dalamnya. Kalau memang bagus ya bagus. Jadi kita PII Wati itu ditempa, pada saat itu ditempa.
Walaupun kadang kita cari materinya sendiri, kajiannya sendiri atau apa tidak dengan segala konflik, sebenarnya itu adalah pembelajaran yang paling berharga. Beda pelajaran yang kita hanya membaca, hanya menyimak, itu berbeda. Tapi kalau pengalaman kemudian kita lalui, itu insya Allah pelajarannya lebih. Artinya kita bisa mencari solusi, tepat pada sasaran. Jadi setiap masalah-masalah yang berbeda dengan solusi yang berbeda, maka kita punya penanganan yang berbeda pula. Kemudian di PII ada hal yang paling dominan itu adalah komunikasi. Jadi dalam kesehariannya kita itu komunikasi itu menjadi hal yang penting. Jadi orang lihat cara kita berkomunikasi, oh iya dia anak PII. Artinya kebanggaan-kebanggaan itu akan lahir. Kemudian untuk kembali tadi ke fitrah, ada hal-hal yang tidak bisa digantikan laki-laki, tapi ada juga kadang kita bisa melakukan hal yang dikerjakan laki-laki. Tapi kita berbeda. Saya tidak membahas itu karena saya yakin senior sudah tahu semuanya. Kemudian kiprah. Dari fitrah tadi kita beralih ke kiprah. Artinya kita punya peran. Jadi publiknya kita itu kita awali dengan menjadi masyarakat, kemudian berorganisasi. Dari organisasi itu kita bisa memberikan sumbangsi. Jadi kalau dulu zaman kuliah, sumbangsinya kita mungkin buat seminar, kemudian buat bakti sosial, kemudian kajian apa, mengarah ke situ. Seiring selesai kuliah, kemudian menjadi ibu rumah tangga, maka kita berkiprah dengan dengan lahan yang berbeda. Kita mulai berdakwah dengan lahan yang berbeda. Kalau dulu siswa, sekarang yang saya rasakan hari ini guru. Jadi hal-hal yang dulu banyak perbedaan. Artinya mungkin pergeseran moral hari ini itu adalah tantangan dari PII untuk hari ini. PII sebenarnya kalau hari ini PII itu mungkin agak kasar saya bahasakan, PII itu tidak kehilangan taji. Jadi tidak ada bergaining. Kita tidak punya tidak punya kemasan yang bagus untuk dijual. Jadi tidak kurang booming lah, istilahnya hari ini kurang booming. Orang kadang tidak tahu PII itu apa, masih bertanya. Sementara di zaman dulu PII itu orang malah kenal dengan dengan keadaan yang dikejar-kejar, malah kita dikenal. Artinya walaupun saya tidak merasakan, tapi peralihan itu di masa saya itu orang malah saya pikir semuanya kenal PII, tapi hari ini tanya siswa kenal PII, tidak kenal PII. Jadi saya di sekolah yang bagaimana caranya bisa masuk. Artinya kita ingin menggolkan PII di sekolah, buat training apa. Kendalanya adalah hari ini pengurus daerahnya tidak ada tapi timbul tenggelam, semangatnya, gironya yang tidak ada. Jadi kita setengah mati untuk buat gerakan. Kemudian kalau misalnya dari PW, mungkin lebih ke teknis ya. Kalau misalnya dari PW, kemarin di Luwuk sudah Haslinda sudah 2 kali ke sini ya, kita training di Luwuk. Itu alhamdulillah pesertanya banyak, hanya itu lagi masalahnya, follow up-nya yang tidak ada. Jadi mau buat lagi sudah susah. Jadi seharusnya setelah training itu di follow up terus, hanya itu kendala. Makanya tadi saya mengutip bahasanya Kak Ita, bahwa hari ini kita hanya memberikan sisa-sisa waktu untuk PII. Jadi kapan ada waktu? Dan saya akui, saya pun salah satu itu. Jadi kita, nantilah kapan sempat baru. Seharusnya sebenarnya kalau dakwah itu kapan saja. Jadi kadang ada yang berpikir, pernah pada saat saya belum menikah, ada yang bahasakan begini, ini saya perhatikan
KB pada saat belum menikah, bukan main aktifnya di PII. Semangat 1 kali 24 jam. Tapi setelah menikah, walaupun sama-sama kader atau apa, itu malah hilang. Artinya dia lebih ke aktivitas yang lain. Nah, jadi ada yang bahasakan, sudahlah kalau memang tidak bisa berpartisipasi minimal dana. Karena dana itu menopang kegiatan. Itu. Jadi artinya kita mengambil peran jenis apa saja hari ini yang bisa membantu pergerakan itu. Kalau memang kita setengah mati, misalnya Kak Ita, susah untuk tiap training ikut membawa materi karena jam terbangnya yang tinggi, atau Kak Ija mungkin di lab banyak kegiatan, atau senior-senior yang lain, mungkin hari ini dana yang bisa kita kasih, walaupun sedikit. Artinya teman-teman PW tidak bisa juga dipungkir bahwa mereka butuh itu. Karena belajar dari pengalaman kemarin, apalagi zamannya saya konflik Asuni itu yang luar biasa, bagaimana beratnya. Dan alhamdulillah juga bisa dilewati, dan sampai hari ini pun PW masih ada. Itu. Nah, jadi untuk kedepannya mungkin untuk adik-adik PWati bisalah dibuat kegiatan yang sesuai zaman lah, mungkin yang dikemasnya lebih kekinian, milenial mungkin. Jadi orang akan tertarik, ini PWati. Jadi bisa memberikan warna yang berbeda, sehingga nanti pada saat orang-orang melihat, khususnya pelajar, rupanya PWati itu keren, gaul. Bisa update lah, ya kan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya pada saat kita menjual sesuatu adalah kita harus tahu kualitasnya. Artinya pada saat kita berdakwah, mengajak, maka kita pun harus menjaga, istilahnya bagaimana bahasanya, artinya ruhiyahnya kita. Jadi orang akan melihat, itu anak PII, bagus pembawaannya, bagus akhlaknya. Jadi itu sebagai punya bergaining, kita punya bergaining posisi, untuk kita punya posisi tawar untuk itu. Jadi itu saya pikir salah satu yang penting. Jadi selain dari kemasan kegiatan-kegiatan, pribadi masing-masing itu juga harus diperbaiki, karena itu akan menjadi contoh. Hari ini, walaupun kita 1000 berkata-kata, 1000 kali 1000 kata-kata kita keluarkan, tanpa diikuti dengan contoh, maka itu akan susah. Tapi berbuatlah, kemudian perbaiki pribadinya kita, insya Allah itu akan mempermudah kita dalam berdakwah. Itu. Mungkin saya tidak banyak, cuma itu. Nanti saya masih ada satu pemateri ya, saya serahkan ke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita dengarkan kisah Kak Yuli yang perantau dari Bangga ya, nekat ke Palu, tapi alhamdulillah di kampus beliau bisa membuktikan prestasinya dengan tetap kuliah, berprestasi meski aktif di organisasi, Masya Allah. Tetap 4 tahun ya, tanpa DO, Masya Allah luar biasa. Baik, tanpa berlama-lama lagi, ini yang berikutnya dari Ketua Korpus ya, alhamdulillah malam ini sudah bergabung bersama kita, walaupun mengurus PII Wati se-Indonesia. Alhamdulillah Ukti Haslinda Satar sudah hadir dari awal tadi hingga hari ini, sehingga detik ini, walaupun waktu menunjukkan jam tidur anak-anak ya, ibu-ibu yang di rumah mungkin sama kita lagi menidurkan si kecil. Baik, CV beliau, nama lengkapnya Haslinda Satar. Beliau lahir di Masamba 21 April 92. Riwayat pendidikan SDN 88 Matoto, Sulawesi Selatan, SMP Negeri 1 Masamba, SMA Negeri 1 Masamba, D3 LP3I Kramat DKI Jakarta. Pengalaman organisasi
Beliau pernah menjadi pengurus Rohis SMA Negeri 1 Masamba dari 2008 hingga 2010 dan pengurus LP3I Accounting Club 2011-2012. Lanjut menjadi pengurus Kesatuan Agama Islam atau Kamil LP3I 2011-2012 dan beliau terlibat di PW PII Jakarta 2011-2013 menjadi Sekretaris Umum. Selanjutnya menjadi Sekretaris Korwil PIWati Jakarta 2013 hingga 2015 dan menjadi Sekretaris Korpus. Jadi setelah jadi Sekretaris Korwil jadi Sekretaris Korpus PIWati di periode berikutnya 2015-2017 hingga kemudian 2017 hingga 2020 ini saat ini beliau menjadi Ketua Korps PIWati dan saat ini juga beliau sebagai Wakil Sekjen pengurus Pusat Organisasi Federasi Badan Musyawarah Organisasi Islam Wanita Indonesia ya, sama-sama Yunda Fadlia Parakasi tadi ya. Baik, tanpa menunggu lagi, kesempatan diberikan kepada Ketua Korpus dari masa ke masa tentang dari fitrah menuju kiprah PIWati Indonesia. Silakan Ibu Ketua Korpus. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba. Masya Allah, Muhammad. Raditu billahi rabba, bil islami dina, wa Muhammadin nabiyya wa rasulah. Suara saya kedengeran sih? Ya, kedengaran. Ya. Alhamdulillah, terima kasih kepada Yunda semuanya. Mungkin saya ingin menyapa terlebih dahulu keluarga besar PIWati Sulawesi Tengah. Yunda Hijrah, Yunda Ita, Yunda Yuli, dan Yunda Belia. Ya, mudah-mudahan beliau semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ya, segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmatnya kepada kita semuanya, sehingga pada malam hari ini sampai larut malam, Allah masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk bersilaturahim dan sharing. Ya, malam ini saya sebenarnya yang mau belajar banyak dari keluarga besar gitu, khususnya keluarga besar dari Sulawesi Tengah. Sebenarnya pas ditawarin kemarin sempat apa yang mau di-share gitu ya ke keluarga besar gitu, apalagi khusus wilayah Sulawesi Tengah. Tapi ya mudah-mudahan di sini saya mendapatkan banyak pelajaran juga, banyak ilmu, banyak pengetahuan dan dinasehati lebih banyak menerima nasihat lebih tepatnya gitu ya, dari Yunda semuanya, alhamdulillah. Dan sepertinya saya share file untuk minta tolong Kak Mirsa untuk di-share. Ya, selain itu, selain saya menyapa keluarga besar, di sini juga dihadiri oleh teman-teman PII, baik itu PIWati ataupun PI1 dari beberapa provinsi, ada yang dari Sulawesi Selatan, ada yang dari Sulawesi Utara, saya lihat ya. Alhamdulillah, terima kasih. Ya, Masya Allah, malam ini mudah-mudahan kita bisa mengambil banyak pelajaran, insya Allah. Ya, berbicara kalau dari slide yang saya sediakan tadi sih kurang lebih sudah banyak dipaparkan oleh pemateri-pemateri sebelumnya. Jadi saya mohon izin kepada Yunda semuanya yang sebelumnya sudah memberikan materi. Mudah-mudahan ini juga menjadi refleksi untuk saya pribadi, teman-teman yang masih aktif juga, bahwa ada banyak hal yang harus kita pikirkan bersama gitu. Nah, seiring dengan berjalannya roda organisasi PIWati dari sejak 1964, ini memang kalau berbicara tentang sejarahnya, saya pikir keluarga besar sudah tahu, tapi karena di sini ada beberapa teman-teman PII yang masih berstruktur, ya barangkali saya bisa share sedikit terkait awal berdirinya PIWati. Kalau saya bisa membaginya,
saya bagi menjadi dua. Jadi pada waktu itu kondisinya terdapat kondisi perpolitikan di Indonesia yang memang sangat rumit pada waktu itu, sehingga banyak organisasi-organisasi Islam yang dibubarkan. Salah satunya adalah GPII pada waktu itu dibubarkan oleh pemerintah, dan isunya PII pada waktu itu juga akan dibubarkan, sehingga muncullah inisiasi dibentuknya PIWati itu sendiri. Selain itu, saya kemudian merefleksikan kenapa sih harus ada PIWati gitu. Kalau saya boleh merefleksikannya, kemudian kita kembali lagi kepada fitrah kita sebagai seorang perempuan. Kalau saya merefleksikan bahwa perempuan itu setidaknya dia akan melewati beberapa fase dalam kehidupan, meskipun terlepas ketika misalnya ada yang meninggal duluan gitu ya, tapi secara fitrah perempuan melewati 4 fase. Pertama, dia dilahirkan. Kedua, dia menjadi seorang istri, seorang meninggal dunia. Jadi ada 4 fase yang akan dilewati oleh seorang perempuan. Yang tadi mungkin Kak Yuli sudah memaparkan juga ya, berkaitan dengan fitrah perempuan sendiri seperti apa. Dan kemudian dari hal itu, saya kemudian merefleksikan gitu. Kenapa PIWati ini dia harus melakukan pembinaan terhadap pelajar putri, kemudian melakukan pembinaan terhadap tunas, misalnya gitu. Jadi kemudian hasil refleksi saya, oh iya, karena 4 fase kehidupan yang mau dilewati oleh perempuan ini, kemudian PIWati mengambil peran untuk mempersiapkan setiap perempuan gitu ya, setiap perempuan Muslim itu dapat menjalankan perannya gitu, dan kemudian dia akan berkiprah sesuai dengan ya fitrahnya tadi. Dan berkiprahnya seperti apa? Jangan kemudian kita memikirkan bahwa kiprahnya itu nanti setelah misalnya, maksudnya kiprahnya itu oke, langsung menikah misalnya gitu. Tapi setiap fase kehidupan saya pikir kita punya kiprah masing-masing dan punya peran peradaban dalam setiap fase kehidupan. Kita sebagai seorang anak kita punya peran peradaban di sana. Kita sebagai seorang istri kita juga punya peran peradaban di sana. Kita menjadi seorang ibu kita juga punya peran peradaban di sana. Jadi saya gitu ternyata PIWati ini punya, dari dulu dia sudah menyadari bahwa perempuan ini punya peran yang penting dalam membangun peradaban, sehingga ya PII dalam mewujudkan cita-citanya yaitu Izul Islam wal Muslimin, kemudian memberikan mandat kepada PIWati untuk melakukan atau meningkatkan potensi dan citra diri perempuan gitu ya, sehingga dia mampu nanti menjadi mampu menjalankan kiprahnya tadi, mampu menjalankan kiprahnya sesuai dengan fitrah. Jadi itu benar-benar ya Allah, Masya Allah sekali PIWati ini gitu, mempersiapkan kita. Dan mungkin itu juga bisa kita setelah misalnya pada masa pandemi COVID saat ini misalnya, itu ternyata kita bisa melihat kalau misalnya di beberapa diskusi keluarga besar itu ada bercandanya begini, untung saya menikah dengan PIWati katanya. Kalau yang PIWan ya, untung saya menikah dengan PIWati. Kenapa gitu? Ya karena PIWati sudah siap gitu menghadapi kehidupan yang bagaimanapun, meskipun dia nanti meskipun misalnya di era pandemi seperti ini anak-anak di rumah misalnya, justru itu adalah satu momentum untuk kemudian mengembalikan perempuan gitu ke ranah domestiknya, yang tadi Yunda Fadlia juga sempat singgung bahwa ya ada ranah-ranah fitrah yang di ranah domestik yang ternyata hari ini dibutuhkan, dan saya pikir PIWati sudah mempersiapkan itu sejak dulu gitu, sudah bergerak di sana. Makanya Masya Allah gitu. Nah, itu kalau hal yang sifatnya filosofis, itu hasil refleksi saya atau bersama teman-teman korpus juga. Itulah ya refleksi-refleksinya. Kemudian kalau berbicara lagi sejarah perjalanannya PIWati, saya pikir keluarga besar sudah pada tahu. Ini saya juga memaparkan kiprah PIWati secara garis besar gitu ya, bahwa ya PIWati tidak hanya berbicara tentang teori saja, tapi kiprah nyatanya telah
telah menjadi catatan sejarah gitu di Indonesia khususnya. Bagaimana kemudian P.Wati menjadi menjadi penggerak penggerak pada saat pada saat pelarangan jilbab di sekolah, dan P.Wati hadir gitu ya menjadi pelopor gerakan berjilbab di sekolah gitu. Itu salah satunya. Kemudian menginisiasi pertemuan wanita Islam di Indonesia. Itu adalah kiprah-kiprah yang selama ini P.Wati telah jalankan gitu ya, selama berdirinya P.Wati tahun 1964. Mungkin kalau yang lebih detailnya, saya rasa keluarga besar jauh lebih paham, dan ini sebagai stimulus aja buat teman-teman yang masih berstruktur seperti itu. Kemudian tadi kembali lagi berbicara tentang fitrah, jadi semangat ini, Masya Allah. Berbicara tentang fitrah, saat ini memang karena tadi berbicara tentang P.Wati pada di masa-masa sebelumnya, ya seperti itu perjalanannya sebagaimana yang tertampil di screen. Kemudian saat ini di masa periodisasi saya langsung loncat saja karena khawatir nanti terlalu larut malam. Ya, di masa periodisasi saya, kemudian kami hasil refleksi-refleksi tadi, kemudian kami jadikan sebagai visi untuk periodisasi saat ini.